Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam Mbak Apun. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu sehat? Sehat, Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. nih. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu ini cuacanya panas terus ya. Panas terus gitu ya. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, meskipun kita sering kepanasan ya, semoga otak kita tidak kepanasan karena materi rumah Scopus. Gitu Bapak Ibu, nggih, semoga selalu ini nggih seneng nggih tidak terbebani dengan apa yang sudah kami sampaikan begitu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi pada malam hari ini, kira-kira dari materi-materi sebelumnya Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Monggo. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Gak ada Mbak Aul, cuma seru aja. Gimana, Pak? Gak Aduh. ada seru aja kita nih. Karena ternyata kita diberi kebebasan untuk tanpa pakai referen, pakai stasi juga Nggih. keluar aja. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Aman nggih, Pak Sukardi? Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Terima kasih, Bapak. Menyenangkan ya, Pak ya. Siap. Insya Allah nanti malam hari ini kita akan bermain-main dengan sitasi, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kemarin kita tidak membebankan pada sitasi ya, supaya Bapak Ibu lebih bebas, begitu. Lebih bebas dalam mengarang, dalam berimajinasi, melihat dari hasil risetnya Bapak Ibu, sehingga bangunannya itu lebih kokoh, begitu, Bapak Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, kiranya ada pertanyaan dulu. Iya, malam Mbak. Saya ada Malam, Mbak. Ibu. Enggak, gimana Ibu? Enggak, saya mau follow up yang di WA grup karena belum terjawab ya. Sepertinya tenggelam sih dengan Oh, chat-chat sebentar. sebelumnya. Oke, Ibu. Saya tandai dulu mungkin, nggih. Saya cek dulu. Tadi saya kira sudah semua, Ibu. Atas Enggak, nama Ibu. itu sih 2 hari yang lalu ya, yang waktu dip dip itu ya Mbak ya, dip PL itu ya. Oh, nje. Ada kendala apa, Iya. Ibu, di PL-nya? Enggak, saya ingin tanya itu sudah bisa digunakan atau belum atau bagaimana gitu Mbak. Oke. Penggunaannya nanti Bapak Ibu untuk DeepL sudah bisa digunakan begitu. Nah, nanti untuk penggunaannya lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi malam hari ini begitu nggih, Ibu Niluh Putu? Iya Mbak. Jadi Hmm. sudah betul belum terinstalasi nggak punya saya tuh Mbak Hmm, ya? boleh, boleh monggo di share screen. Ini sambil Baik, menunggu rekan-rekan nggih, Bapak Ibu. iya, izin share screen ya. Silahkan Ibu. Ya, selamat datang nggih Bapak Ibu, selamat malam, selamat bergabung. Sudah terlihat belum Mbak? Sebentar Ibu, masih loading. Oke, ini Ibu eh, disilang dulu, silang paling atas silang. Mm-mm. Nah, yang atas Ibu, yang atas. Nah, yang saya tandai kelihatan enggak Ibu? Oh, tunggu dulu gimana caranya ini? Oh, menarik ini ya, zoomnya ya. Iya, gimana caranya ini ya Mbak ya? Bisa ditarik Tunggu, enggak? tunggu. Oke, oke. Ini ya, Mm-mm. saya bilang ya. Ya, klik. Silang, sudah run in Sudah. background. Hmm. Klik run in background. Tadi, loh kok hilang dia? Saya buka lagi dipnya Mbak ya. Ya, ini Ibu share screen-nya sepertinya salah Ibu. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya stop screen Ini. dulu. Nah, sudah hilang. Share Oke, screen saya ulang. Oke, bisa Ibu? Nah, sip. sudah Mbak. Sudah. Nah, ini DeepL-nya sudah betul Ibu. Tadi kan disilang, kemudian klik run in background. Diulang Iya, lagi. Silang. Silang silang seperti ini ya. tadi. Ha, klik run in background. Nah, ini zoomnya pasti hilang lagi ya Ibu ya.
Iya, betul. Karena Ibu share screen-nya belum memilih yang anti screen begitu. Tapi kalau N yang ya, saya lihat, sebentar. Ibu, itu DeepL-nya memang sudah Di terpasang. sebelah mana dia, Mbak? Share screen-nya Yang ada N itu. DeepL. Nggih, DeepL ya, Bu ya. Ya, nanti kalau DeepL, Bapak Ibu, tadi fungsinya memang tidak perlu kita munculkan aplikasinya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin mentranslate, itu tinggal di blok lalu tekan Ctrl C. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh Mas Hafid saja ya, supaya tidak bingung. Karena di device saya itu tidak ini ya kompatibel untuk DeepL, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Nanti akan dicontohkan langsung oleh Mas Hafid, begitu ya, Ibu Putu. Iya, baik, Mbak. Nj, terima kasih, Bu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain dulu ada pertanyaan? Baik, kalau belum Bapak Ibu, kami mohon izin nanti kalau masih ada kerangka yang belum kami koreksi gitu ya, sudah menunggu lama, boleh di follow up lagi ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kita cross check begitu kita berikan saran masukan. Nanti saran masukannya boleh diterima ataupun tidak nggih, disesuaikan dengan risetnya Bapak Ibu. Oke, berhubung belum ada yang bertanya, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk ke materi. Ya, Nggih, Pak. Bagaimana, Bapak? iya. Mm-mm. Selamat malam. Selamat malam, Pak Sri Raharjo. Kok, iya. Saya Nggih. waktu itu WA Pak Abiah ya, saya beberapa Nggih. alternatif ini saya rencana riset Nggih. saya ya. Heeh. Nah, ini belum di ini Bu, saya agak belum paham untuk menentukan MSO-nya. Oh, Kalau nggih. di belakang itu kita menggunakan tool penelitian. Contohnya Mm. gini ya, Nggih. rethinking of port planning Heeh. and the archipelagic state of Indonesia. Oke. Titik dua, a system dynamic approach. Mm-mm. Nah, sistem dynamic approach ini masuk kemana Bu kalau gini ini Bu? Oke, kalau Ya, yang judulnya Bapak itu pernah saya jawab nggih Pak nggih untuk memisahkan MSO-nya begitu. Kemudian ya, untuk systemic dynamic approach itu dia masuknya ke keterangan tambahan Bapak. Jadi untuk mempertegas kalau menggunakan pendekatan sistem dinamik itu ya Pak ya. Begitu. Jadi ya. itu tidak masuk ke MSO. Ini saya follow Oh up gitu. di chat Hmm. webinar ya Bapak ya. Di chat WA kalau hilang. Sebentar. Bapak untuk Oh, MSO-nya. Jadi sudah clear nggih Pak nggih, kalau yang belakang itu ya, memang tambahan untuk mempertegas dari judul yang sudah Bapak buat. Begitu. Sudah bagus kok Pak ya. ya, Ada ya. rating-tingnya itu. Nah, Jadi mm-mm, tool apapun, mm-mm. tool itu kalau di depan pun tidak dimasukkan, Ibu ya. Contohnya system dynamic approach, bla 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 Heeh. bla bla, tidak dimasukkan juga ya. Enggak, Ataukah Pak. bibliometrik J, tidak nggak masuk. perlu. J, yang dimasukkan itu hanya MSO-nya. Jadi kebaruan, lalu ada kontribusinya dan juga objektifnya. Begitu nggak Pak nggih? Oke, oke, itu aja. Oke, makasih Bu. J, terima kasih Pak Sri Raharja. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dulu? Baruan ya. Nggih, betul Pak. Oke, kalau belum ada Bapak Ibu, jadi malam hari ini itu temanya adalah kita akan bedah-bedah begitu ya. Kita akan bedah kerangka menjadi satu paper utuh gitu. Nanti silahkan Bapak Ibu disimak dulu ya, tidak perlu langsung mengikuti apa yang disampaikan Mas Hafid. Disimak dulu Bapak Ibu, nanti di akhir Bapak Ibu boleh bertanya langsung ke Mas Hafid. Oke, di sini sudah bergabung Mas Hafid. Selamat malam Mas Hafid. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Oke, Oke, Mas Hafid monggo waktu dan layar saya persilakan nggih.
Baik, terima kasih Mbak Aulia. Nah, untuk PR-nya bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah membuat kerangka semua Bapak Ibu? Sudah Sudah, Mas Mas. Hafid, tinggal nunggu Sudah. koreksi Mas Hafid. Baik, Bapak. Nah, nanti kalau belum dikoreksi, mungkin bisa japri saya ataupun Mbak Aulia, atau mungkin di grup WA juga boleh, Bapak Ibu. Nah, dari kerangka paper yang Bapak Ibu buat, kita akan kembangkan nih, Bapak Ibu. Kita akan kembangkan, ibaratnya menambahkan sitasi-sitasi hebat atau referensi-referensi hebat, Bapak Ibu. Nah, dari kerangka hanya 2 halaman kita akan kembangkan, mungkin bisa menjadi 5 bahkan sampai 10 halaman, Bapak Ibu. Nah, biar tidak terlalu malam nih, Bapak Ibu, kita langsung saja, Bapak Ibu. Izin untuk share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah tampil, Bapak Ibu? Belum, Belum. Mas Hafid. Sudah tampil. Sudah. Sudah. Layarnya sudah. Oke, baik. Nah, nanti akan saya kirimkan, Bapak Ibu, template umum sebuah jurnal. Nah, ini adalah template umumnya. Baru besok kalau jurnal tujuan Bapak Ibu ada template, tinggal menyesuaikan. Jadi, kita templatekan ke yang umum dulu. Silahkan Bapak Ibu mulai memasukkan judulnya, kemudian autornya. Nah, tanpa gelar Bapak Ibu, nama lengkap tanpa gelar. Kemudian di sini ada bertanda bintang, menandakan sebagai corresponding author atau yang bertanggung jawab nanti terkait dari submit sampai publish atau kontak-kontakan dengan editor Bapak Ibu. Kemudian sudah dimasukkan juga Bapak Ibu departemen, kemudian institusinya, kota, kode pos dari kampusnya, negara, email, dan ORCID. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu belum mempunyai ORCID, ini sangat mudah. Nanti di pertemuan ke 7 atau 8 saja nggak masalah. Jadi Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan data dari autor yang lainnya. Atau mungkin dari, kalau Bapak Ibu buat kelulusan sudah mengantongi identitas dari promotornya. Nah, ke bawah lagi kita masuk ke bagian abstrak Bapak Ibu. Untuk abstrak nanti silahkan di cross check berapa kata. Kalau memintanya 150 sampai 250 itu kan banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisikan saja background, latar belakang riset, atau bisa juga nanti urgensi risetnya Bapak Ibu tuliskan. Kemudian tujuan riset, ke bawah lagi metode dasar seperti kemarin penelitian ini menggunakan kuantitatif. Penelitian ini membutuhkan 50 responden di institusi X misalnya. Nah, respondennya berapa, instrumennya, prosedur, kemudian analisa datanya. Kemudian di sini ada riset dan conclusion. Hasil besarnya saja, Bapak Ibu. Jadi tidak usah semua hasil dimasukkan, tetapi hanya hasil besarnya saja. Kemudian kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Bawahnya, Bapak Ibu, kontribusi. Manfaatnya secara teoritis ataupun praktisi. Kemudian di sini ada yang dicetak tebal dan tidak, Bapak Ibu. Ada perbedaannya di bagian abstrak. Kalau nanti abstrak yang jurnal Bapak Ibu tuju sangat sedikit, yang wajib diisi hanya 3 ini Bapak Ibu. Hanya ketiga ini. Tetapi kalau abstraknya bisa banyak, semua dimasukkan dari background sampai kontribusinya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, untuk keyword silahkan dimasukkan dalam bahasa Inggris. Kemudian diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu.
diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian ke bawah. Nah, kita masuk ke bagian introduction Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat kerangka paper. Nah, di sini ada salah satu contoh Bapak Ibu. Kerangka paper. Nah, kita akan kembangkan menjadi artikel. Yang pertama, Bapak Ibu, di bagian introduction itu terdapat what is known, what is unknown, dan who and why. Nah, itu di bagian introduction. Coba kita pindahkan dulu, Bapak Ibu. Kita pindahkan di bagian what is known-nya. Kita copy, kita paste saja. Kita rapikan. Kemudian, Bapak Ibu, hilangkan angkanya. Untuk menghilangkan angka, tidak usah manual satu persatu. Cukup Bapak Ibu blok saja, kemudian tekan numbering sampai hilang angkanya. Nah, hilang Bapak Ibu. Kemudian per kalimat Bapak Ibu kasih jarak. Enter, enter. Enter, enter. Enter, enter. Nah, kita kasih jarak Bapak Ibu. Enter, enter. Ini bagian what is known. Kemudian bawahnya Bapak Ibu, kita copy sekalian saja. What is unknown atau gapnya kita copy. Di bawah dari what is known Bapak Ibu. Paste juga. Jangan lupa hilangkan angkanya. Di blok kemudian tekan numbering. Kasih jarak lagi Bapak Ibu. Oke. Kita kasih jarak seperti ini. Nah, kita mulai dari atas Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga bertanya, Mas, kenapa harus dikasih jarak? Nah, ini Bapak Ibu akan kita sisipkan referensi terbaik Q1, Q2 Bapak Ibu. Kita sisipkan. Caranya di sini ada kalimat. Online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Dalam kalimat utama ini, Bapak Ibu tentukan dulu mau membahas hal apa. Contohnya, saya mau membahas tentang online learning. Kemudian juga bisa lingkungan belajar. Kemudian jaringan komputer. Jadi di bagian ini itu bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membahas tentang hal apa saja terkait topiknya Bapak Ibu sendiri. Mungkin nanti hanya menemukan satu atau mungkin dua atau tiga seperti ini. Nah, anggap saja untuk mempermudah kita bilangnya keyword kalimat. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemarin kan referensi yang kita cari berbahasa Inggris. Jangan lupa kita rubah ke dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan, saya copy dulu saja. Copy, saya taruh bawahnya nih Bapak Ibu. Kemarin kan dalam referensi dalam bahasa Inggris. Cara untuk membahasa Inggris kan, Bapak Ibu sudah mendownload DeepL atau install DeepL, cukup Bapak Ibu blok, kemudian tekan Ctrl CC. Nanti akan muncul Bapak Ibu. Kalau untuk MacBook, tekannya Command CC. Nah, tinggal kita replace saja. Sudah Bapak Ibu. Kita cari salah satu dulu. Kita copy online learning. Kemudian referensi sudah dimasukkan ke Mendeley. Kita membuka Mendeley Bapak Ibu. Kita buka dulu Mendeley desktopnya.
Saya perbesar. Nah, di bagian kanan atas, Bapak Ibu, terdapat fitur search atau pencarian. Tinggal kita paste, nanti akan muncul nih Bapak Ibu. Muncul headlight kuningnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu cari yang online learning itu menyatu. Online learning. Nah, ini menyatu Bapak Ibu. Jangan cari yang sendiri-sendiri. Contohnya coba. Nah, di sini Bapak Ibu, learning sendiri, online sendiri. Nah, itu jangan. Kita cari yang menyatu. Kemudian kita klik 2 kali untuk membuka PDF-nya. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca keseluruhan kan terlalu lama. Kita gunakan fitur showing match Bapak Ibu di bagian atas. Showing match 1 of 101. Artinya kalimat online learning itu terdapat 101 di referensi ini. Cukup kita gunakan previous dan next saja. Di sini di judul kita next Bapak Ibu. Nah, nanti akan lebih tebal headlight kuningnya. Next lagi. Bapak Ibu bisa ambil dari abstrak atau mungkin di bagian introduction dan sebagainya. Kita baca secara cepat saja Bapak Ibu. Dari titik ke titik. Misalnya, the COVID. Kita baca dari titik ke titik saja. Nah, ini mungkin mohon maaf Bapak Ibu kalau bahasa Inggris mungkin bahasa Inggris saya jongkok. Jadi saya gunakan DeepL Bapak Ibu. Sama, kita blok kalimatnya, kemudian tekan Ctrl CC. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata kalimatnya cocok nih Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 telah memaksa sektor. Cocok, kita copy saja. Nah, kita copy, masuk ke dalam template kita. Tetapi Bapak Ibu, tadi kan merujuk pada COVID. Kalau kalimatnya cocok dengan kalimat bawahnya, silahkan langsung arahkan saja Bapak Ibu. Nah ini, ternyata cocok dengan kalimat bawahnya. Kita langsung pastekan saja. Seperti ini. Kemudian, biar tidak kehilangan jejak Bapak Ibu, kita citasi terlebih dahulu. Caranya, arahkan kursor sebelum titik, tambahkan spasi Bapak Ibu, masuk ke bagian reference, klik insert citation, klik go to Mendeley. Nah, nanti akan ke blok warna biru secara otomatis. Kalau kurang yakin, kita klik 2 kali. Nah, di sini Bapak Ibu, kalimatnya. Tinggal kemudian kita cite atau tanda kutip di atas Bapak Ibu. Nah, di sini set cite kita tunggu. Nah, langsung muncul citasinya Bapak Ibu. Apakah sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Kalau kita copy paste mentah-mentah, nanti plagiasi Bapak Ibu tinggi. Nah, kita tandai dulu, mungkin hijau. Untuk mengantisipasi, bagaimana Mas? Nah, kita harus parafase Bapak Ibu. Kita tuliskan ulang menggunakan bahasa kita sendiri saja. Contohnya, di sini kalimatnya pandemi COVID-19 telah memaksa sektor pendidikan untuk segera beradaptasi dengan krisis tersebut dan beralih ke lingkungan belajar daring. Nah, kita bisa ambil poin pentingnya saja Bapak Ibu untuk parafase. Contoh, pembelajaran daring diperlukan untuk untuk
sektor pendidikan tetap harus berjalan di masa pandemi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita cukup cari poin utamanya, yaitu pembelajaran daring itu diperlukan atau ibaratnya tidak mau tidak mau harus menggunakan pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, kita bisa tuliskan intinya seperti itu. Setelah ini, Bapak Ibu, kalimat aslinya kita hapus. Nah, kita hapus. Sudah, Bapak Ibu. Kemudian sama, Bapak Ibu, kita cari yang lainnya ke Mendeley lagi. Berhubung referensi ini sudah kita pakai, kita cari yang lain saja, Bapak Ibu. Jadi satu referensi ini cukup kita kutip satu kali. Atau mungkin kalau maksimal ya 2 kali. Kita cari yang lainnya, Bapak Ibu. Misalnya bawahnya. Nah, di sini ada 10. Showing match 1/10. Tinggal kita next saja. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita bahasa Indonesiakan lagi. Kita blok, kemudian tekan Ctrl CC. Nah, cocok nih Bapak Ibu. Kita copy. Masukkan ke dalam template tadi. Ke atas, karena cocok di kalimat utama. Kita pastekan. Biar tidak kehilangan jejak Bapak Ibu, kita citasi terlebih dahulu. Arahkan kursor di sebelum titik, tambahkan spasi, kemudian masuk ke reference, insert citation Bapak Ibu, go to Mendeley. Nah, akan ke blok warna biru Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, kita klik CT di atas. Jadi tanda kutip ini muncul ketika melalui insert citation Bapak Ibu. Kita klik. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kita parafase. Kita tandain hijau Bapak Ibu. Nah, kita baca dulu nih Bapak Ibu. Pembelajaran daring adalah proses yang dilakukan melalui aplikasi pembelajaran daring, platform, dan jejaring sosial tanpa perlu melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kita bisa rubah nih Bapak Ibu. Pembelajaran daring dilakukan menggunakan internet melalui smartphone atau mungkin platform dan bisa dilakukan dimanapun berada. Nah, di sini Bapak Ibu, kita parafase menggunakan bahasa kita sendiri dan kita arahkan biar menyambung dengan kalimat utama kita. Saya rubah menjadi pembelajaran daring dilakukan menggunakan internet melalui platform dan bisa dilakukan dimanapun berada. Tinggal Ya, kalimat orang lain, Bapak Ibu, kita hapus. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian belakangnya sama lagi Bapak Ibu. Kita cari bawahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, satu kalimat ini nantinya akan menjadi satu paragraf. Mungkin 3 sampai 5 citasi. Jadi satu kalimat yang kita buat, kalimat utama ini, kita kembangkan menjadi satu paragraf. 3 sampai 5 citasi. Oke. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sampai sini. 3 sampai 5 citasi itu maksudnya gimana, Mas? Jadi seperti ini Bu. Hmm, Ini kan satu kalimat kita. betul. Nah, kemudian kita akan kembangkan menjadi paragraf. Hmm, Di dalam satu paragraf terdapat 3 sampai 5 citasi. Contohnya di sini hmm, baru satu betul. citasi.
Kemudian kita cari lagi Bapak Ibu ke Mendeley, kita buka yang lainnya. Nah, di sini. Itu Oke, berarti kita Mas coba. Hafid masih tentang online Iya, satu learning ya. paragraf. Iya, Iya, benar sekali, Bu. Masih Satu tentang paragraf. online learning. Iya, satu Ah, paragraf 3-5 citasi. iya, benar sekali, Bu. Kalau semisal Mas, masa online learning semua? Nah, kita bisa masuk ke bagian learning environment, Bapak Ibu. Caranya sama. Kita copy saja, masukkan ke dalam Mendeley, masuk ke bagian My Library, Bapak Ibu. Kemudian kita clearkan dulu. Kita paste. Nah, kita cari nih, Bapak Ibu. Oke, di sini ternyata hanya satu nih, Bapak Ibu. Coba kita cek apakah cocok kalimatnya. Sampai WhatsApp. C. Mas Hafid, berarti Oke, dengan tiga kata kunci di apa tiga kata kunci itu jadi 3 sampai 5 paragraf gitu ya Mas Hafid maksudnya. bukan Ibu. Jadi ini Satu. tiga kata kunci ini itu untuk mengembangkan menjadi satu paragraf saja, Ibu. Oh, jadi ya maksud Iya, saya tiga kata ada online learning, iya, learning environment, sama komputer network buat satu paragraf gitu kan iya, dengan 3 sampai 5 kalimat gitu ya maksudnya ya. iya, Ibu. Benar Citasi sekali. maksudnya tiga Iya, sampai lima citasi gitu ya. benar sekali, Ibu. Pengertian Pak, apa Mas Hafid? Iya, Pengertian saya tadi, online learning ini kita akan iya. nyari 5 citasi Pak ya. Oke, baik, Bapak. Jadi, Terus kemudian learning environment 5 lagi gitu. oke. Nah, bukan Bapak. Jadi 3 kali 5, 15 satu Oke, paragraf ini. oke, baik, Nah, Bapak. Jadi gini, eh, yang saya maksud adalah satu kalimat ini akan kita kembangkan menjadi satu paragraf. Nah, satu paragraf terdiri dari 3 sampai 5 citasi. Nah, citasi, ya. di bagian ini mungkin saya akan membahas tentang online learning semua. 5 citasi, nggak masalah. Atau kita bagi misalnya online learning 2 citasi, kemudian nanti learning environment 2 citasi, computer network 1 citasi. Nah, bagaimana Bapak? Ya, jadi kalau satu paragraf itu semua asal dari citasi kita sambung-sambung gitu, nggak masalah itu Pak ya. Nggak masalah Bapak, Terus nggak yang masalah. karangan kita sendiri yang mana nih katanya gitu. Ini Bapak Nah, kalimat utama ini. Nah ini. iya. Nah ini adalah kalimat utama Bapak atau kalimat Hmm, yang dibuat oleh Bapak sendiri. hmm. Oke, oke. Ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kalimat yang Bapak Ibu buat ibaratnya kan kurang kuat. Nah, kurang kuat. Untuk memperkuat kalimat Bapak Ibu, maka diperlukan citasi untuk mendukung. Nah, Hmm. apakah sudah jelas Bapak? Iya, iya. Oke. Mas mau nanya, Iya Ibu. berarti nanti kurang lebih kan kalau di introduction tuh kita kemarin di kontennya bikin 5 poin ya. Iya, Jadi kan satu poin kayak at least dapat 5 citasi. Jadi di introduction tuh kita bisa ada 25 citasi gitu kurang lebih ya. Kalau iya per, benar sekali. per nomornya dapat 3 keywords gitu. Iya benar sekali. Oh ya, oke oke. Makasih. Iya Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, di bagian introduction kita kan sudah membuat what is known 5 kalimat. What is unknown 5 kalimat. Totalnya 10 kalimat Bapak Ibu. Nanti ada 10 paragraf. Kemudian di bagian who and why itu nanti dijadikan satu paragraf saja mengalir. Tanpa citasi nggak masalah di bagian who and why. Karena hanya berisi tentang urgensi, novelty, dan tujuan penelitian Bapak Ibu.
Nah, itu tanpa citasi nggak masalah. Oke. Nah, saya lanjutkan nih. Ini adalah citasi umum. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan citasi di depan. Menurut Sugiono 2025 atau Sugiono 2025 menyatakan. Nah, coba nih Bapak Ibu kita cari. Masuk ke Mendeley lagi. Misalnya bawah. Oke, coba next lagi. Anggap saja cocok nih Bapak Ibu. Oke, kita copy dari titik ke titik. Saya copy, Klik CC. masuk ke dalam template umumnya Bapak Ibu. Saya paste. Nah, kalau tadi kan citasi di belakang. Kita contohkan citasi di depan Bapak Ibu. Saya tambahkan dulu setelah menurut. Saya tambahkan dulu. Sugiono. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kita citasi. Untuk citasi seperti tadi, masuk ke bagian reference, insert citation, go to Mendeley. Nah, dia akan keblok warna biru Bapak Ibu. Kalau kurang yakin bisa klik 2 kali. Kalau sudah kita set. Nah, sudah Bapak Ibu. Tetapi apakah penulisannya seperti ini Bapak Ibu? Harusnya kurung bukanya adalah cuma tahun ya Bapak Ibu. Yang dikurung hanya tahun. Nah, Ya, biasanya Bapak Ibu merubahnya bagaimana? Manual? Manual sih Mas Oke. sementara ini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya contohkan yang salah. Saya contohkan kalau Bapak Ibu edit manual. Saya hapus. Saya kasih kurung. It's oke. Nanti akan muncul notifikasi Bapak Ibu. Keep citation edit. Nah, coba keep manual edit. Secara penulisan itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kesalahannya ketika nanti ternyata jurnal tujuan Bapak Ibu angka atau mungkin triple E. Saya rubah ke IEE. Nah, di sini Bapak Ibu salahnya. Citasi pertama berubah. Citasi kedua tidak mau berubah. Coba ke bawah, citasi ketiga berubah Bapak Ibu. Nah, di sini kesalahannya. Saya undo dulu. Oke. Untuk membenarkannya Bapak Ibu, jangan diedit secara manual, tetapi Bapak Ibu klik di dalam kurung. Ketika klik. diklik, awalnya insert berubah menjadi edit. Nah, di sini Bapak Ibu berubah menjadi edit. Tinggal kita klik, nanti akan muncul notifikasi Bapak Ibu. Kita klik autornya. Kemudian di bagian super author tinggal kita centang. Lalu oke. Nah, saya rubah ke APA. Dia akan berubah Bapak Ibu. Tetapi ternyata ada yang kurang nih Bapak Ibu. Menurut 2024. Kan itu kalau kita baca tidak enak ya Bapak Ibu. Nah, nantinya silakan namanya Bapak Ibu copy dulu sampai at all. Copy. Kemudian paste setelah menurut. Nah, di sini ada 2 nama. Untuk menghilangkannya seperti tadi Bapak Ibu. Klik citasi dalam kurung, edit citation, di bagian author kita klik, super author kita centang. Nah, kalau seperti ini kan enak Bapak Ibu. Menurut Duva et al. 2024.
atau ketika kita rubah ke IEE. Nah, menurut Dufa, bukan menurut dua. Nah, ini kan lebih enak kalau dibaca, Bapak Ibu. Saya rubah ke EPA lagi. Jangan lupa Bapak Ibu, kita nanti parafase. Nah, untuk mempersingkat waktu, anggap saja ini sudah parafase, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Tadi itu Pak, Iya, Bapak. kalau tenda angka 1 dalam kurung, gitu Pak. Terus yang berikutnya ini bukan 2 dalam kurung gitu. Kan boleh nggak betul Pak? Kalau manual. Nah, kalau nanti manual, Bapak, ketika rubah Nah, style, tidak akan ya. berubah, Bapak. Jadi, untuk pengeditannya, citasi di depan menggunakan tadi. Kita klik di dalam kurung, kemudian klik edit citation, Bapak. Klik autornya Iya. lagi. Ya. Mas Hafid, Iya, Bapak, bagaimana? ini soal opsi pilihan style ya. Iya, Nah, tapi kan di yang lazim di jurnal yang kita baca itu kan menggunakan yang API itu ya. iya. Nah, tadi yang Mas David contohkan yang kedua itu agak jelimet ya. Oke. Andai kata kita milih, tapi kan sesuai dengan jurnal target kan yang style Iya. ini ya. Oke. Nah, jadi memang Bapak, misalnya, Sebentar Mas, apakah kita mesti campuran gini Mas? Kalau boleh campuran gini. oke, campuran dalam artian citasi di belakang dan di depan ya Bapak. Iya iya. Oke. Nah, ini style penulis saja Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di belakang terus mungkin makan monoton. Nah, nanti bisa diaplikasikan. Saya nanti di paragraf kedua mau citasi di depan. Paragraf ketiga citasi di belakang. Nah, itu juga boleh, Bapak. Atau saya contohkan lagi nih, Bapak Ibu. Misalnya, setelah ini saya mau melakukan citasi di depan lagi. Menurut. Nah, saya cari kalimatnya, Bapak Ibu, di Mendeley. Mendeley, cari. Oke, coba yang lain. Oke. Nah, anggap saja cocok nih, Bapak Ibu. Saya copy atau Ctrl CC, masukkan ke dalam paper. Nah, kita citasi terlebih dahulu. Insert citation, go to Mendeley, set. Nah, tetapi kan tulisannya salah ya Bapak Ibu. Harusnya yang dikurung hanya tahun. Kita copy dulu Maca et al. Kita paste setelah menurut. Nah, ada dua nama nih Bapak Ibu. Cara menghilangkannya, klik dalam kurung, edit citation, go to Mendeley, show plus author. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi citasi di depan ataupun di belakang itu sebenarnya kreasi dari penulis sendiri. Biar tidak monoton Bapak Ibu. Atau gaya penulisan dari si penulis. Apakah sudah terjawab Bapak? Iya Mas, oke oke. Sip. Dari Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan nih? Pak, Mau nanya. Iya, punten Pak. iya Bapak Jadi silakan. ini kan kita intinya ini menghindari plagiasi Pak ya. Iya, benar sekali. Terus kemudian kita cari kalimat itu pertama kali yang merumuskan siapa. Tapi Iya, kan udah kita paraphrase Pak. iya. Kan udah bukan Oke, nggak, apakah tahu Pak itu produknya orang itu kan enggak kan? oke, Enggak perlu kan? baik. Oke, Eh? baik Bapak. Ya toh? Paraphrase kan udah enggak original punyanya dia gitu Oke, loh. baik Bapak. Ya kan Semisal bebas nih, itu Pak.
Nah, jadi Hmm? ini Bapak Sri Raharjo, kalau semisal kita copy paste, kita tidak ubah, pasti akan terkena plagiasi tinggi. Nah, Ya, betul. kemudian kan itu sudah kita parafase Mas. Apakah harus menyantumkan sitasi? Itu juga perlu Bapak Sama. Ibu. Nah, yang pertama, karena kalimat tersebut masih punyanya, misalnya ini, punyanya tenda. Nah, Iya, kan kita mengambil pokok dari inti kalimat tersebut. Yang kedua, untuk memperkuat kalimatnya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memperkuat kalimat dari kalimat utama ini. Contohnya, kalau semisal di sini saya hilangkan sitasi, hilangkan sitasi hanya berupa naratif, Bapak Ibu. Nah, bisa saja editor itu, wah ini hanya asumsi dari Bapak Ibu, tidak terlalu kuat. Tetapi kalau kalimat utama ini, Bapak Ibu, kita sitasi atau mengkutip orang lain, punyanya Tenda, punyanya Dova. Nah, itu kan menjadi lebih kuat seperti itu, Bapak. Jadi tetap kita harus menyantumkan papernya atau sitasinya, walaupun sudah kita rubah. Apakah sudah represent. terjawab, Bapak? Iya, ya. Oke, Oke, walaupun udah diparaphrase sesuai dengan pikiran kita, tapi kita tetap mencantumkan originalnya, Pak ya. benar sekali, Bapak. Benar Saya sekali. pikir kalau sudah ini kan bukan plagiat itu gitu loh, nggak Iya, ketahuan lah kalau nyolong gitu. iya. Oke, oke Pak, Jadi makasih. memang untuk apa ya, Bapak Ibu? Untuk memperkuat. Jadi sandaran utama. Mhm. Nah, Oke, ibaratnya sandaran utama. Contoh halnya kalau Bapak Ibu mungkin eh, datang ke pengajian dan sebagainya, sedekah-sedekah. Nah, mungkin Bapak Ibu mau bantah nih, tetapi yang ceramah sudah bilang kola Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sitasi itu untuk memperkuat. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa mendebat lagi. Seperti itu, Bapak. iya ya, Apakah sudah bisa diterima, Bapak? bisa Pak. Oke, baik. Nah, masih Mas ada. Hafid, Iya, mau Ibu. tanya. Itu saya kok di depan suka pakai keep manual edit loh, Mas. Nggak apa-apa kan ya? Sama aja kan? Jangan, Ibu, jangan. Oh, Nanti gitu ya? kalau Ibu keep manual edit, Heeh. misal mau merubah style, itu tidak mau berubah, Ibu. Oh, begitu. Iya, Oke. Harus pakai edit tadi ya, Mas ya? benar sekali, Ibu. Oke. Jadi misalnya dari EPA, Ibu mau rubah ke IEE yang angka. Nah, harus kan berubah seperti ini, Bapak Ibu. Hmm. Kalau keep manual edit, nanti tidak mau berubah. Hmm. Ya, ya. Oke. Nah, takutnya nanti kalau Bapak Ibu menemukan jurnal tujuan yang berbeda style saja. Ya, ya, ya. Iya, tapi kalau misal sama-sama EPA 7 nggak masalah. Cuma nanti Hmm. agak repot kalau ternyata berbeda style Bapak Ibu. Nanti bisa mensitasi ulang lagi. Bapak Oh, Ibu ya. bekerja 2 kali. Oke. Aman Bapak Ibu terkait sitasi di depan dan di belakang. Mas Hafid, Iya, Bapak Sulaiman. untuk kalimat yang kita citasi ini apa wajib di parafrase semua, Mas? Oke, baik Bapak. Wajib Bapak. Karena kalau kita tidak parafase, nanti Turnitin plagiasinya tinggi Bapak. Itu. Apakah sudah terjawab Bapak? Pak, Oke, Mas. Pak Fit, satu Iya lagi Bapak. Pak Fit. Boleh Bapak? Jadi jadi ini ya yang saya pernah baca itu, ini siapa citasi ini di depan di belakang Iya. itu kan harus seragam sesuai yaitu apa sistem Harvard atau apa. Nah, Oke, baik Bapak Ibu. kan beda-beda kan Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, Jadi ya saya kalau
izin menjawab, Bapak. Jadi, Oke. untuk style penulisan di belakang ataupun di depan sebenarnya tidak ada hubungannya, Bapak Ibu, terkait style. Nah, jadi ini murni untuk kreasi penulis, Bapak Ibu. Mau citasi di belakang kalimat atau mungkin di depan, itu murni dari style gaya penulis dari si penulis biar tidak monoton. Kemudian terkait style Bapak Ibu, misalnya menggunakan Harvard, tinggal nanti kita rubah saja Bapak Ibu. Nanti akan berbeda lagi Bapak Ibu. Misalnya more style Harvard. Nah ini, maka ada yang lain is not. Misalnya menggunakan Chicago Bapak Ibu, yang ada catatan kaki. Dan nanti otomatis nih Bapak Ibu berubah sendiri dan sudah ada catatan kakinya. Nah, apakah sudah terjawab Bapak? Oke, makasih Pak. Nah, Nun. itu Bapak Ibu. Jadi memang untuk situasi di belakang atau di depan itu tidak ada pengaruh dari style Bapak Ibu. Dan terkait style penulisan atau mungkin gaya selingkung ya Bapak Ibu dari jurnal misal ke EPA, IEE, Harvard, Vancouver dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita rubah saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ada satu lagi yang Bapak Ibu biasanya tanyakan. Mas, multi sitasi. Nah, Bapak Ibu pasti juga sering menemukan satu kalimat sitasinya ada 3 atau 4. Nah, atau sitasi dalam sitasi. Bapak Ibu sering menemukan? Coba Iya. saya menggunakan komputer network. Saya clearkan dulu. Kita cari nih Bapak Ibu. Sitasi dalam sitasi. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata juga mengutip punyanya satu. Atau kita cari yang lain apakah ada? Oke. Atau coba cari yang lain lebih sitasinya lebih terlihat. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, satu kalimat, mohon maaf Bapak Ibu, satu kalimat ini ternyata mengutip 1 sampai 6. Nah, ini Bapak Ibu, satu kalimat referensinya 1 sampai 6. Nah, coba nih Bapak Ibu, kita contohkan yang sitasi dalam sitasi. Kita copy, kita paste Bapak Ibu, kemudian hapus dulu. Kita citasi yang sumber pertama dulu. Insert citation, go to Mendeley. Nah ini Bapak Ibu kalimatnya. Kalau kurang yakin klik 2 kali. Kalau sudah tinggal set. Dunik itu mensitasi 1 sampai 6. Nah Bapak Ibu boleh mengutip punyanya Dunik saja. Itu boleh. Atau Bapak Ibu juga boleh menambahkan 1 sampai 6 ini. Tetapi kita harus cross-check kembali tahunnya masih relevan atau tidak. Kalau semisal tahun lama, nggak usah dipakai. Kita coba cari nih Bapak Ibu, 1 sampai 6 di bagian referensi. Nah, 2018, oh berarti atas. Nah, di sini. Buku, tidak usah kita pakai Bapak Ibu, buku. 3 juga masih buku. Nah, nomor 4 Bapak Ibu, 2018. Nomor 5, 2014. 2016. Nah, kita pakai saja 2018 contohnya. Enaknya Bapak Ibu ada di UI-nya di sini.
Kalau referensi terbaik kemudian ada DOI, cukup kita copy DOI-nya seperti ini, kemudian masuk ke Meliberi, kita harus inputkan dulu di Mendeley kita. Nah, saya clearkan, cukup menggunakan metadata saja Bapak Ibu. Melalui add entry manually, kemudian di bagian DOI kita paste, kemudian kaca pembesar lookup. Nah, di sini Bapak Ibu, dari judul, autor, jurnal, tahun terisi semua. Tinggal kita save. Nah, kemudian biar Bapak Ibu tidak bingung, bisa diurutkan berdasarkan jam masuknya. Sampai segitiga ke bawah. Jam 8.25 Bapak Ibu. Nah, yang membedakan di sini Bapak Ibu. Saya izin zoom dulu Bapak Ibu. Nah, tidak ada PDF-nya, hanya metadata. Kita tidak bisa klik 2 kali untuk memunculkan PDF. Tetapi bi- bisa kita citasi. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Kita insertkan dulu, arahkan kursor sebelum titik, insert citation, go to Mendeley. Nah, ini Bapak Ibu kita pastikan yang paling benar, kita set. Nah, apakah citasinya sudah benar nih Bapak Ibu? Kalau ada 2, seperti ini. Salah Bapak Ibu? Harusnya kurung tutup, kurung buka itu diganti titik koma ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan edit manual, tetapi cukup kita klik saja seperti ini. Kemudian yang awalnya insert berubah menjadi merge citation. Merge citation. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul atau mungkin ke merge tergabung. Kemudian untuk pengurutannya itu berdasarkan style Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan APA itu kan berdasarkan abjad. Jadi Dunik itu lebih duluan. Nanti belakangnya Naidu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita hapus kalau sudah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti di parafase kita tandain dulu. Belum di parafase. Nah, saat kalimat satu sudah. Kemudian nanti kalimat berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu tentukan lagi mau membahas yang mana dulu. Sampai di bagian what is known, kemudian what is unknown, ke bawah lagi di bagian who and why. Nah, di bagian who and why Bapak Ibu cukup dijadikan 1 paragraf saja. Contohnya seperti ini. Oke. Saya paste. Kemudian hilangkan angkanya Bapak Ibu. Masuk ke home, kita klik numbering. Nah, cukup dijadikan 1 paragraf saja. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi di bagian HMW cukup menjadi 1 paragraf saja. Kemudian riset metode. Nah, sama Bapak Ibu, kita tinggal ambil dari kerangkanya. Di sini kita ambil dari kerangkanya. Menjadi paragraf mengalir saja. Kita hilangkan angkanya Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Dan di bagian riset metode itu bisa ada citasi, bisa tidak. Jadi kondisional Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menambahkan grand teori. Nah, bisa ditambahkan citasi.
Kalau nggak ada gimana Mas? Nggak usah, nggak masalah. Kemudian riset, tinggal Bapak Ibu masukkan saja. Misal ada gambar, tabel, grafik, silahkan dimasukkan. Kemudian discussion. Nah, di bagian discussion Bapak Ibu, silahkan nanti juga ditambahkan citasi. Jadi yang wajib ada itu di bagian introduction dan discussion. Wajib ada citasi Bapak Ibu. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Kita cari yang bagian mana, nanti kita citasi untuk mendukung Bapak Ibu. Kemudian conclusion, tidak boleh ada citasi. Tinggal Bapak Ibu masukkan saja dari kerangka papernya Bapak Ibu. Nah ini, tinggal kita masukkan dari kerangka atau kita pastekan atau kita copy, mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu di yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Nah, untuk referensi ini Bapak Ibu itu ke- ada dua cara. Yang pertama, ketika awal pembuatan, yang kedua setelah selesai. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu saja. Arahkan kursornya seperti ini, masuk ke reference Bapak Ibu. Cukup klik insert bibliografi. Sekali saja Bapak Ibu. Nah, muncul nih Bapak Ibu. Coba kita cek ada berapa citasi nih Bapak Ibu. Untuk merubah style, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian style. Di sini Bapak Ibu, kalau tidak ada, klik more style. Nanti akan Klik, muncul pop up more style Bapak. Kemudian klik get more style. Nah, Bapak Ibu tuliskan get more style. misalnya Hmm. Vancouver. Nah, Vancouver sendiri banyak Bapak Ibu macamnya. Tinggal disesuaikan saja. Misalnya yang 6 dan tahun. Use style dan kita tunggu Bapak Ibu. Apakah sudah berubah? Kita ulang. Vancouver. Use style dan. Nah, sudah berubah Bapak Ibu. Di sini ada 6 citasi. Nah, coba kita tambahkan satu Bapak Ibu. Coba kita tambahkan satu. Apakah tertambah secara otomatis atau tidak? Muncul citasi 7. Coba cek daftar pustaka. Nah, daftar pustaka menambah otomatis Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu menghapus, coba saya hapus secara manual, di daftar pustaka masih Bapak Ibu. Nah, untuk menghilangkan Bapak Ibu, cukup klik refresh di sini. Klik refresh. Kita klik. Nanti otomatis hilang Bapak Ibu. Oke. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Apa? Ini kita nggak bisa diberi ini Pak. Pak, langkah step by step gitu loh Pak. Langkah step by stepnya. Nah, nanti Iya, salah Bapak dudul bisa, kan oh, jalan-jalan ya. Salah baik. ngeklik lah. Dudul Nah, kan bahasa Jogja itu ya. nah atau mungkin nanti bisa melihat rekaman ulangnya, Bapak. Oke, oke, siap-siap. Iya, Oke. jadi webinar pada malam hari ini tetap kita rekam, Bapak Ibu, dan nanti akan kita share ke Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, Iya, mungkin kalau yang belum bisa mempraktekkan sekarang atau mungkin belum bisa mempraktekannya besok. Nah, ketika waktu luang, Bapak Ibu bisa melihat rekaman mungkin sambil praktek. Kalau
ada yang kelewat di back videonya. Nah, itu bisa, Bapak. Mas Hafid, Iya, Bapak, Sarah, bagaimana? usul rekaman ini kalau bisa besok pagi udah tayang ya. Oke, baik, Bapak. Nah, mungkin Nggak nanti usah di, saya, nggak usah diedit. baik, Biar kita Bapak, saya dengarkan akan, sambil praktek berulang-ulang itu. Bimbung besok minggu baik. pagi kita nggak olahraga. Baik, Bapak. Nah, nanti saya akan japri juga tim yang editingnya, Bapak. Nih, ya, ada yang Mas, ditanyakan lagi nih, Bapak Ibu. iya Mas, saya kok nggak mudeng ini tadi ya. Mas tadi kan ngajari ini ada insert citation, Iya, terus ada merge citation. iya. Kok bisa berubah cara gimana tadi ya? Oke, Klik baik, apa Bapak Mas? Ibu. Nah, Nah ini kan insert oke, baik, Bapak Ibu. Nah, saya akan ulang nih, Bapak Ibu. Yang awalnya Hmm, insert bisa berubah menjadi merge. merge itu bagaimana? Nah, Hmm, caranya contohnya, gimana dong berubahnya? contohnya nih, Bapak Ibu. Nah, Saya mencari misal online learning. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, saya mau mengutip kalimat ini. Nah, saya paste dulu. Kemudian Bapak Ibu, citasi yang asli yang baru saja kita kutip. Nah, di sini kita set. Ternyata, saya rubah dulu saja. Ternyata kalimatnya Liu, Li and Wu itu sama Bapak Ibu dengan punyanya orang lain atau citasi dalam citasi. Misalnya sama punyanya Alay. Nah, kita set dulu. Sama lagi misal Bapak Ibu baca menunggu antrian kereta atau mungkin di bandara. Oh, ternyata sama ini kalimatnya. Nah, misalnya sama. Kita set lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi kan insert. Kemudian untuk merge citation kan bukan seperti ini ya Bapak Ibu. Harusnya ya, titik koma antar citasi. Kita cukup blok saja, cukup blok. Awalnya insert berubah menjadi merge citation, Bapak. Saya ulang. oh, bukan Awalnya blok tadi insert ya. ketika kita blok berubah menjadi merge. Kemudian kita Hmm, klik. Nah, tulisannya sudah atau citasinya sudah menjadi satu, Bapak Ibu. oke, oke. Iya, iya, Bagaimana, Bapak Raharjo? iya, 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 iya. Jelas, Oke. jelas Pak. Jadi Mas, ngilangin kurungnya itu tadi ya, di blok Iya, dulu ya, benar sekali, Bapak. terus nyambung Mas, diklik. Oke, Sabit. oke, Oke, iya, oke, Bapak jelas, Irwan, jelas, jelas. setelah ini, Ya, nyambung Halo Mas. Mas Hafid, Bapak mau Irwin, nanya untuk style ya. ya, itu yang paling direkomendasikan atau yang paling mudah lah ya untuk yang baru-baru meneliti itu style yang apa Mas untuk di Oke, Scopus? oke, Terima kasih. baik, Bapak Ibu. Jadi, kalau dalam penulisan menggunakan America Psychological Association 7 edition dulu, Bapak Ibu. Nah, ini paling mudah. Jadi, pengecekannya apakah ada yang salah, itu paling mudah. Kemudian, terkait setel, nanti kembali lagi ke jurnal tujuannya, Bapak Ibu. Nanti di bagian author guideline pasti akan ada petunjuknya menggunakan style apa. Nah, paling umum itu APA, kemudian IEEE atau IEEE, kemudian Vancouver, kemudian Harvard. Nah, paling umum ini Bapak Ibu, keempat ini. Tetapi nanti disesuaikan lagi di jurnal tujuannya, memintanya menggunakan apa. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Sudah, terima kasih Mas. Baik, Bapak. Mas, Iya, Mas, Bapak. Iya, Bapak Sri. jadi
yang tadi dijelaskan oleh Mas itu, Ya, sitasi di dalam sitasi itu, apakah maksudnya di dalam literatur Indonesia itu bla 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 Polan di dalam oke. Badu gitu deh. Iya, benar sekali, Ya, Bapak. kan ada. Seperti Iya, itu ya maksudnya ya. iya. Jadi Oke, kalau oke, di oke, jelas, jurnal jelas. Sinta kan banyak ya Bapak Ibu yang menuliskan misalnya ALB di aleit di dalam li dan wu. Nah, tetapi kalau di Scopus Bapak Ibu itu tidak perlu, cukup di merge atau digabung saja. Koma tadi ya, oke. Iya, cukup Ya, digabung. Jadi nggak perlu ada di dalam itu nggak perlu Bapak Ibu. ya, ya, ya. Mas, Jin, Iya, tanya. Bapak. Nah, nyambung terkait dengan sitasi MERS tadi ini, Mas ya. Kalau Iya, misalnya kita pakai style Chicago iya, dan apa yang memakai Dapat. footnote ya. iya. Nah, ini seperti apa kalau kita pakai referensinya yang ada beberapa orang ini, Mas? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, misalnya ternyata jurnal tujuan Bapak Ibu Chicago yang full note ada catatan kaki atau mungkin isnad yang ada catatan kakinya. Nah, misalnya di sini Chicago full note. Nah, nanti akan berubah Bapak Ibu. Langsung ada catatan kakinya tanpa Bapak Ibu harus menambahkan. Oke. Atau mungkin isnad yang ada catatan kakinya juga. Nah, nanti otomatis Bapak akan ada catatan kakinya langsung. Nah, seperti ini. Dan di dalam artikel itu pasti juga berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini angka. Mas Hojan, Mas Hafid, Iya, untuk bagaimana Ibu? catatan kaki tadi gimana ya? Bisa muncul tadi ya Mas Hafid? Oke. Nah, ini tergantung dari stylenya masing-masing Bapak Ibu. Jadi, style atau mungkin gaya selingkung dari jurnal kan banyak modelnya Bapak Ibu. Kalau APA atau American Psychology itu kan nggak ada catatan kaki. Misalnya saya kembalikan ke APA. Nah, di sini kan tidak ada catatan kakinya ya Bapak Ibu. Kemudian ternyata jurnal tujuan Bapak Ibu memintanya Vancouver atau mungkin isnad yang ada catatan kakinya. Tinggal kita rubah saja Bapak Ibu di bagian style. Kemudian kalau nggak ada pilih more style, masuk ke bagian get more style Bapak Ibu yang sini dituliskan saja. Nah, nanti tinggal kita klik use this style dan coba menggunakan yang ada catatan kakinya Chicago, use this style dan kita tunggu Bapak Ibu. Nah, otomatis Ibu nanti akan ada catatan kakinya sendiri tanpa kita harus menulis catatan kakinya. Bagaimana Ibu? Iya, iya, ya, Mas Hafid, berarti kita harus cek dulu juga ya quote kita ya, gitu ya maksudnya ya. Iya Ibu, Sudah jadi ada, sudah ada apa tuh namanya stylenya atau belum gitu ya Mas Hafid iya, ya. nah nanti kalau Bapak Ibu menggunakan style, pasti nanti di sini ada Bapak Ibu style. Kemudian kalau nggak ada more style, tinggal pilih get more style. Kita tuliskan stylenya apa. Tetapi untuk pertama kali penulisan Bapak Ibu menggunakan yang APA dulu saja, American Psychological Association. Nah, pakai yang paling basic ini. Terkait nanti ada catatan kaki atau tidak, nanti di terakhir saja ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuannya. Seperti itu. Mas Afid, Iya, Ibu, bagaimana? saya ada 3 pertanyaan ya, Mas. Iya, Ibu, bagaimana? Yang pertama terkait dengan sitasi major. Ya, Minimal berapa sitasi dalam satu kalimat? Maaf, maksimal ya, maksimal. oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk merge citation seperti ini, apakah ada batasannya Bapak Ibu?
sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Bahkan saya pernah menemukan sampai 7 itu ada. Tetapi lebih bagusnya cukup ya mungkin maksimal 3 atau 4 saja Bapak Ibu. Tidak perlu banyak-banyak. Satu kalimat ini mungkin nanti paling banyak 4 atau 5 saja itu boleh. Yang penting jangan terlalu banyak-banyak Bapak Ibu. Bahkan tadi di contoh ada yang 1 sampai 6 Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau menurut saya itu terlalu panjang nantinya. Atau kalau yang stylenya IPA itu kan pasti panjang sekali Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu? Iya, Mas. Yang kedua ya, Mas, Iya, itu untuk menentukan kalimat yang tadi kita parafrase itu iya, nyambung atau tidak sesuai dengan kalimat pokok yang kita buat di awal, iya. peneliti yang menentukan ya, Mas. Benar sekali Bu. Benar. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu di sini kalimatnya ini sudah banyak mungkin. Nah, kalimat utama ini Bapak Ibu. Nah, misalnya online participation berperan penting dalam keberhasilan online learning. Nah, Bapak Ibu nanti kan cukup, oh misalnya berarti online participation. Kita cari di bagian Mendeley. Kita cari di bagian Mendeley. Oke, apakah ada? Di sini nggak ada. Coba kita cari participation saja. Nah, kita tutup dulu. Nanti Bapak Ibu yang mengarahkan. Cukup baca dari titik ke titik saja Bapak Ibu. Nah, di sini kita Indonesiakan boleh atau kalau Bapak Ibu langsung bahasa Inggris juga boleh. Nah, jadi kita baca dulu Bapak Ibu. Apakah kalimat ini cocok atau tidak? Kalau nggak cocok, kita close, kita next lagi. Cari yang kalimatnya cocok Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu yang mengira-ira, oh ternyata ini kalimatnya cocok dengan saya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab Ibu? Iya, Mas, sudah terjawab. Yang ketiga ya, Mas, Iya, ini di luar cara citasi, iya, nyambung ke Mbak Aulia tadi terkait iya. dengan deep. Tip L. Iya, deep L saya tidak bisa tampil seperti Mas Hafid Ctrl CC di depan layar itu, Mas. Oke. Iya. Nah, mungkin nanti di akhir sesi Ibu bisa share screen. Mungkin bisa nanti saya cross check. Nah, seperti itu Ibu. Oh iya, baik, Iya, Mas. di akhir sesi nanti bisa Ibu share screen saja. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Mas, Iya, Bapak Sri Raharja, Mas. bagaimana? Jadi gini Mas, biasanya Iya, orang itu eh, nyusun disertasi kan, iya, terus berdasarkan ujian ini terus membuat apa namanya ini paper ya, iya, Scopus atau Sinta. iya. Tapi ada nggak mungkin nggak Mas, apa konsep disertasinya belum matang tapi udah ngerjakan apa paper, nah Iya. dibalik gitu, Oke. bisa Sebenarnya atau mungkin sebenarnya bisa juga Bapak Ibu. Jadi bisa ya, oke. iya bisa juga. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, kemudian Ya, sudah ada hasil. Nah, itu bisa. Bahkan Pak Ju juga sering menganalogikan, Pak saya itu belum melakukan penelitian, apakah bisa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian, sudah tahu arahnya kemana. Bapak Ibu bisa menerka iya, terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu sudah bisa menerka nih. Oh, nanti saya melakukan penelitian ini
pasti hasilnya positif signifikan. Kemudian di bagian kesimpulan Betul. itu sudah menjawab tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Gimana? Oke, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kerangka tersebut, kita Gimana? isikan dulu Berhasil. yang ada. Nanti di bagian hasil, kemudian di bagian mungkin masalahnya kita eh, hilangkan sebagian atau mungkin kita ya melalui menerka tadi Bapak Ibu. Setelah nanti hasilnya keluar, baru Bapak Ibu rapikan. Oh, ternyata seperti ini. Itu bisa juga Bapak Sri Raharjo. Apakah sudah terjawab Bapak? Apakah sudah terjawab Bapak Sri Raharjo? Oke. Dari Bapak Ibu yang lain nih, ada yang ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait digital rating? Jadi Bapak Ibu, cara kita sebenarnya itu membuat artikel hanya 1 sampai 2 halaman. Ya, melalui kerangka paper yang Bapak Ibu buat. Selebihnya itu kalimat orang lain sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita masukkan kalimat pendukung yang cocok. Nah, sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang Bapak Ibu harus cross check itu terkait sitasi. Pastikan referensinya terbaik. Contohnya, referensinya dari Scopus semua, Kisah Tiku 2. Nah, itu bagus. Tetapi kalau referensi Bapak Ibu dari disertasi yang belum dipublikasikan atau mungkin dari tesis yang belum dipublikasikan. Nah, nanti editor akan mengecek Bapak Ibu, wah ini referensinya dari mana nih? Kok tahu-tahu hasilnya seperti ini? Padahal kan di cross check nggak ada Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pastikan referensi dari Bapak Ibu itu terbaik dan 80% referensi harus dari Scopus. 20% bebas Bapak Ibu. Bisa dari buku, undang-undang, atau mungkin dari webpage, misalnya website resmi WHO, website resmi BPS, dan sebagainya. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Mas Sapit tadi berapa minimal saya nggak terlalu jelas Oke, sih. 80% baik. gitu ya Mas dari Scopus gitu ya Mas Iya, Sapit. jadi 80% keseluruhannya Bapak Ibu harus dari Scopus. Nanti 20%-nya bebas. Jadi kalau semisal referensi Bapak Ibu ada 50. Nah, usahakan 45% atau mungkin 45 itu dari referensi Scopus. 5, 5 referensi itu bisa bebas, entah itu dari buku, undang-undang, atau webpage. Seperti itu, Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Jadi silahkan Bapak Ibu, mulai nanti malam, Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan Bapak Ibu, atau mungkin apa ya sedikit demi sedikit Bapak Ibu menambahkan referensi-referensi atau mungkin hari ini mau kalimat utama dulu, besok kalimat kedua dan ketiga boleh juga Bapak Ibu. Semoga di hari terakhir nanti Bapak Ibu bisa submit semua nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi nih Bapak Ibu? Om, izin bertanya Mas Hafiz. Boleh Ibu, bagaimana Ibu? Tadi kan di Mas Hafiz bilang 80% harus dari Scopus ya. Iya, Bagaimana kalau kalau kami kan ada CAS gitu ya, chemical abstract, ya, kemudian ada, eh, WOS seperti itu. iya.
Baik Ibu. Jadi semisal referensinya dari WOS nggak masalah Bapak Ibu. Jadi memang bisa dikatakan Bapak Ibu, WOS itu kan di atasnya Scopus. Jadi referensinya juga bagus Ibu. Yang agak dihindari adalah mungkin referensi dari Sinta. Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu. Bukan mau merendahkan atau bagaimana, cuma banyak yang terjadi Bapak Ibu. Ketika referensinya dari Sinta, atau mungkin dari Sinta-Sinta yang bawah ya Bapak Ibu, ketika nanti disubmit, editor akan mengecek referensinya tidak valid di sini Bapak Ibu. Jadi dihindari referensi-referensi yang mungkin tidak terindeks di Scopus. Itu saja. Iya, kalau bidikannya Scopus harus Scopus Mas ya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Ini Bapak Irwan sudah angkat tangan. Ya, izin bertanya lagi, tapi mungkin di luar topik ini ya. Boleh Bapak. Mas, kalau misalnya penelitian ini Iya, eh, sebenarnya sudah pernah disinggung di penelitian yang lain. Misalnya nih ya, misalnya ganti rugi tanah, itu kan iya, bisa pakai musyawarah, bisa juga iya, pakai pengadilan misalnya kan. Nah, di penelitian itu sebelumnya tuh itu hanya sebagai kalimat aja, tapi bukan fokus penelitian utamanya. iya, Cuma disinggung eh, metodenya yang paling bagus adalah ganti rugi. Cuman lewat aja, tapi iya. penelitian itu membahas yang lain. Nah, kalau saya kemudian mengupas mengapa eh, ganti rugi itu menjadi pilihan terbaik, itu masih disebut plagiat atau enggak, Mas? Oke, baik Bapak Ibu. Mas. Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Nah, jadi memang mungkin satu penelitian itu bisa menjadi banyak paper Bapak Ibu. Nah, contoh nih Bapak Ibu. Di sini ada gelas. Nah, ini anggap saja kita melakukan penelitian. Kita bisa ambil dari fungsinya dulu, dari segi fungsi terkait gelasnya. Nanti paper kedua itu terkait dari segi estetikanya. Nah, itu kan bisa Bapak Ibu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa Bapak nanti Bapak bisa kupas dari sudut pandang yang berbeda. Apakah sudah terjawab Bapak? Baik, terjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Jadi memang yang tidak diperbolehkan adalah datanya sama Bapak Ibu. Jadi tadi gelas kita terkait fungsi. Kemudian sudah kita upload mungkin ke Sinta. Nah, kita buat lagi tentang fungsi gelas juga, mau kita submit di Scopus itu tidak bisa. Karena kan sama Bapak Ibu. Nanti akan terkena duplikasi publish. Seperti itu. Mas Hafid mau tanya terkait yang gelas tadi bisa banyak gitu ya. Nah, Iya, misalnya saya punya original riset ya dengan beberapa ada dari segi multivariatnya, bivariatnya gitu. iya, Apakah yang seperti itu maksud saya misalnya ini fokusnya misalnya ada beberapa variabel gitu ya. Misalnya ini cuma variabel ada 7 misalnya. Ini variabel 2 tapi sampai bivariat saja misalnya. Atau seperti itu maksud saya atau seperti apa Mas? benar sekali Bu. Jadi misal Bapak Ibu ada 7 variabel. Nah, misalnya paper pertama hanya menggunakan 2 variabel. Kemudian paper berikutnya menggunakan 4 variabel. Itu bisa Ibu. Karena pengalaman dari trainer Rumah Scopus Bapak Ibu, satu disertasi itu menjadi 7 paper. Nah, tetapi Bapak Ibu harus cross check lagi. Apakah eh, variabel tersebut sudah digunakan oleh orang lain atau tidak? Takutnya kan ada 7 variabel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengambil 2. Nah, dijadikan paper. Ternyata misalnya di Scopus sudah ada yang mengupload terkait 2 variabel tersebut. Nah, itu kan nanti akan menjadi duplikasi publish atau mungkin kesamaan. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan 1 variabel untuk membedakan. Itu juga bisa.
Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, Pak. Terus ini Mas Hafid, saya mau tanya. Ini Ya, kan original riset saya ini kan sudah 1 tahun yang lalu lah saya ya, membuat gitu ya di 2025. Nah, terus kalau misalnya sekarang pengen saya publish gitu kan, ya, dan ini kan baru baru belajar gitu dengan kenal ya, dengan Homo scopus gitu ya, tapi ternyata kata Mas Hafid tadi kalau pengen masuk ke Scopus itu 80% dari Scopus gitu kan untuk referensinya. Nah, berarti saya boleh dong ya, apakah boleh gitu menambahkan referensi yang original riset saya tadi gitu. Artinya tidak sama persis dengan yang sudah saya teliti gitu. Tapi nanti untuk discussionnya mungkin saya tambahkan dari yang sekarang gitu kan, yang terbaru gitu loh. Itu bisa seperti itu nggak, Mas Hafid maksudnya? Karena itu kan campuran tuh, tidak hanya dari Scopus dulu gitu loh maksudnya. oke, Gimana Mas baik. Hafid? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah paham maksudnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mungkin mempunyai draft jadi ya seperti itu, sudah dalam bentuk paper. Nah, Bapak Ibu bisa ibaratnya tambah sulam, yaitu memilah referensinya. Oh, ini bukan dari Scopus, dihapus. Nanti diganti yang Scopus. Seperti itu bisa Ibu. Oh, ini sudah Scopus, berarti pertahankan aja. Oh, ini bukan dari Scopus, dihapus, nanti cari yang dari Scopus Ibu. Itu bisa Ibu menambahkan seperti itu, atau mungkin ibaratnya tambah sulam, yang bukan Scopus dihapus, tambahkan Scopus. Itu juga bisa. Oke. Tapi kalau misalnya bentuknya belum paper, masih dalam bentuk des- eh, tesis gitu mas ya, masih satu satu file tesis gitu kan. Tapi kan Ya, udah selesai tuh, kita udah apa, tapi ada beberapa variabel lagi yang bisa mungkin saya publish karena ada 7 tadi kan, baru 2 ya, misalnya. Nah itu kan sebenarnya sudah terjadi gitu kan ya mas ya. ya Eh, Ibu. Apa namanya? Artikelnya juga artikel-artikel yang sudah tahun lalu misalnya gitu, dan tidak terlalu banyak untuk yang Scopusnya. Nah, itu maksud saya bisa nggak saya buat pada saat di paper ini, akhirnya kan berbeda ya, sedikit banyaknya kan ada perbedaan gitu Ya. ya dengan original riset tadi gitu. Tapi hasilnya tetap sama, discussionnya yang beda gitu. Gimana tuh Mas? Bisa, bisa Ibu, bisa. Jadi eh, tesis Ibu diambil beberapa variabel kan seperti itu Ibu untuk dijadikan paper. Nah, itu bisa Ibu, bisa, bisa. Maksud saya untuk menambah referensinya itu boleh gitu ya Mas Hafid ya. Yang kemarin belum ada di di tesisnya saya tambahkan yang baru, boleh gitu ya Mas? Boleh, boleh, boleh Ibu, boleh, boleh. Mas Hafid Makasih Mas. mau tanya. Iya Ibu, bagaimana? Ya, mohon maaf ini ya. Jadi tadi kan disampaikan untuk referensi Iya, yang terbaik itu di Scopus. Nah, dari file yang kita download di Scopus itu kan kita nggak tahu ya, itu key berapa. Artinya setelah kita download, kita harus cross-check lagi ya di Google Scholar menggunakan Rapid Journal. oke, baik Ibu. Jadi memang sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Nah, karena itu kan akan menambah apa ya? Mungkin beban atau menambah eh, repot Bapak Ibu. Nah, harus mengetahui kuartil 1 atau 2. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah referensinya dari Scopus. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mau Q1 sampai Q4 itu sebenarnya nggak masalah. Yang paling penting ada di Scopus, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, Mas. Soalnya saya pernah dapat ini referensi dari Ya, Scopus gitu kan. Tapi setelah saya cek di di si Cimago ya, Imago, ya. itu referensinya sudah nggak terindeks Scopus. Oke, Berarti memang nggak bisa kita gunakan ya berarti. oke, baik, Ibu. Jadi, Ibu patokannya menggunakan Simago atau Scopusnya? Nah, ini mohon maaf dulu nih, Bapak Ibu. Kalau waktu saya download sih itu Di Scopus. Scopus, saya Oke, downloadnya dapat dari Scopus. oke. Cuman setelah saya cek eh, apa
di Google Scholar, kemudian Ya, saya cek juga di Simago, itu Simago udah nggak nggak ada. terdeteksi gitu Oke, sebagai baik Ibu. Scopus gitu. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti itu, Bapak Ibu, itu masih bisa dijadikan referensi. Jadi patokannya di Scopus, Bapak Ibu. Nah, referensi-referensi dari Scopus. Semisal, wah di Simago sudah nggak muncul nih Mas, tapi di Scopus itu bagaimana? Itu bisa Ibu, bisa digunakan. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya Mas, sama ini Mas, ada pertanyaan lagi Ya, terkait dengan apa kebaruan ya, dengan variabel yang serupa gitu ya Mas ya. ya, Jadi kalau tadi kan disampaikan kalau misalnya di Scopus ataupun yang lain itu variabelnya sama, upayakan kita mencari variabel yang beda gitu kan. ya. Nah, kalau misalnya di Scopus itu original riset dengan variabel yang sama. Nah, saya ingin melakukan penelitian untuk mengetahui tren dari variabel itu menggunakan biometrik bisa nggak, Mas? Oke, Apakah itu plagiarism ya? oke baik Ibu. Jadi memang kalau untuk bibliometrik Bapak Ibu itu berbeda lagi nantinya. Jadi walaupun misalnya variabelnya berbeda, jika Bapak Ibu mengambilnya tahun berbeda, misalnya bibliometrik sebelumnya 10 tahun terakhir. Nah, Ibu ambil 15 tahun terakhir. Itu kan sudah berbeda nanti di false favor-nya. Jadi di dalam apa ya mungkin penghitungannya itu juga berbeda Ibu. Itu bisa digunakan. Jadi kalau untuk bibliometrik berbeda tahun yang kita ambil itu sudah berbeda hasil biasanya Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu? Mas, artinya meskipun di Scopus itu sudah melakukan penelitian variabel yang sama, tetapi dia sifatnya penelitian original research, Iya. sedangkan saya ingin melakukan biometrik dengan variabel yang sama, artinya nggak plagiarisme ya, Mas? Enggak Ibu, enggak aman. Jadi bibliometrik itu kan sebenarnya hanya mengetahui tren Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya augmented reality di dunia pendidikan khususnya bangun ruang. Nah, saya akan mengecek trennya melalui bibliometrik. Nah, biasanya kan itu hanya mengetahui, oh ternyata augmented reality itu banyak disinggung di dunia pendidikan, tetapi untuk bidang matematika itu sangat sedikit. Nah, jadi bibliometrik kan tergantung dari question, Bapak Ibu, atau pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu mau mengetahui apa saja, misalnya dari 10 tahun atau mungkin tahun yang paling tren di tahun berapa, kemudian autor yang paling berpengaruh terhadap tadi augmented reality, kemudian pendidikan dan bangun ruang. Kemudian 10 penerbit teratas siapa. Nah, jadi bibliometri kan sebenarnya hanya mengetahui trennya, Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, Ya, Mas, tidak. Iya, Bapak, Mas, bagaimana? Mas, ini kalau kita mengsubmit paper ke Scopus, ya, Iya, dengan menggunakan bibliometrik itu tidak apa-apa, Mas. Padahal bibliometrik kan mapping aja kan? iya, iya, Ya, Bapak Ibu. gimana deh? Jadi memang di Mapping ya. Scopus, jadi memang di Scopus itu banyak menerima tipe Bapak Ibu. Ada yang original riset, ada yang SLR. Nah, SLR nanti metode juga banyak, Bapak Ibu. Ada yang bibliometrik, ada Prisma, kemudian ada data analis. Nah, itu juga ada. Tetapi untuk mungkin Javung atau mungkin kelulusan itu tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu untuk kelulusan atau mungkin jabatan fungsional itu harus yang original riset. Nah, jadi tidak bisa menggunakan yang SLR tadi atau bibliometrik. Seperti itu, Bapak.
Syarat khusus GB juga nggak boleh, Mas. Iya, benar sekali, Bapak. Kalau untuk khusus GB, Bapak Ibu, nah itu apa? Dan yang paling spesifik itu GB. Nah, harus original riset, kemudian autor pertama, kemudian corresponding author, kemudian SCR harus lebih dari 0,25 Bapak Ibu, kemudian harus punya 2 artikel kalau sekarang. Kalau dulu hanya satu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menambah artikel di Scopus, Bapak Ibu mau menggunakan bibliometrik juga nggak masalah. Seperti itu Bapak. Yang penting bukan untuk Iya. syarat khusus, Mas. Iya benar sekali Bapak. Nah ada lagi Bapak Ibu? Ditunggu pelatihan Jadi, bibliometrik sih Mas kayaknya. Banyak Baik yang Bapak. nanya soalnya. Juga apa pengen gitu untuk bibliometrik Mas. Baik Bapak Ibu. Mungkin setelah ini satu putaran kita grupnya semua pindah ke situ, Bu Denny ya. Ya, Bisa saya Bapak setuju. Ibu. Nah, gimana Mas Hafid? Kan Yo kemarin yo. katanya di September Ya ada kalau ya. betul. Ya, Setelah Heeh. meeting ke-8 kita harus menyambung ke situ semua. Iya, Baik biar Bapak. masih Ayo, semangat Mbak ya Hafid. Pak ya. Siap. Baik Bapak Ibu. Mm-mm. Nah nanti untuk Mas, terkait bibliometrik akan informasi di grup Bapak Ibu. Mulainya kapan nanti akan diinformasikan juga. Mm-mm. Kita siap aja lembur ya Pak ya tadi ya. Mumpung masih semangat gitu loh Mas, Mas maksudnya. Iya Bapak Ibu, Nanti mumpung malah masih muda. menurun semangatnya susah nanti. Iya, baik. Mas, Iya, Mas, iya Bapak, Mas bagaimana? itu kalau Scopus itu Mas ya, Iya, saya yang baca abstraknya beberapa jurnal atau paper, iya, itu type of paper iya, itu ada dua saya baca itu nggak salah. Apa conceptual paper, yang kedua tuh research paper. Gitu. iya. Yang saya baca pernah saya. Nah, yang conceptual paper ini nggak diterima sama Scopus. Gimana Mas bedanya itu? Oke, baik Bapak. Ya Jadi memang di banyak, abstrak itu ada ini apa bedanya ini? ya, jadi banyak Ya, tipenya Bapak Ibu. Bahkan kemarin menemukan yang letter paper Bapak Ibu. Nah, hanya mengirimkan surat, paper. ya itu ada Bapak Ibu. Jadi banyak macam tipenya. Dan eh, Hmm, yang paling umum itu adalah original, review, Bapak Ibu. Nah, itu yang paling umum. Ada juga nanti seperti tadi data analis, ada yang letter. Nah, ini yang kemarin baru menemukan Bapak Ibu. Jadi hanya mengunggah surat Bapak Ibu. Nah, seperti cover letter. Nah, ini Bapak Ibu baru menemukan kemarin karena ada peserta yang dia dimin atau apa ya? Call of paper dari email. Nah, dia membayar 6 juta atau 7 juta kalau nggak salah. Ternyata hanya cover letternya saja Bapak Ibu. Nah ini, jadi banyak tipenya Bapak Ibu. loa, Ya. bukan loa ya. Bukan Bapak, bukan. Ya. Nah ini Oh, berarti gimana? Ya kalau Bapak, mapping mapping paper tadi berarti bibliometrik boleh masuk dong, Bang? bisa Bapak, bisa. Bisa ya. Iya, Terima kasih. iya Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, mohon maaf lagi dikasih PR nih Bapak Ibu. Setiap pertemuan, "Wah, Mas kok ada PR lagi padahal PR kemarin belum dikerjakan." Kan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak masalah Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada mungkin eh, yang belum paham atau mungkin ada yang ditanyakan bisa di grup atau mungkin japri saya dan Mbak Aulia Bapak Ibu. Untuk PR di malam hari ini, Bapak Ibu kembangkan yang dari kerangka paper menjadi paper utuh nantinya. Jadi dengan cara seperti tadi, Bapak Ibu. Nah, dan tidak memungkiri juga, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin agak terlupa. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Ya muncul Nah, Mas Hafid. semisal Bapak Ibu kalimat pertama, kemudian di sini ada kalimat kedua. Oh,
ini bisa dijadikan satu, Mas. Itu boleh nggak? Boleh juga, Bapak Ibu. Semisal kalimat pertama dan kedua masih bersinggungan atau membahas hal yang sama, bisa dijadikan satu paragraf, Bapak Ibu. Itu boleh. Atau mungkin nanti Bapak Ibu menemukan di bagian what is unknown-nya. Gap pertama dan kedua itu bisa dijadikan satu. Itu boleh, Bapak Ibu. Boleh. Jadi bisa dijadikan satu paragraf. Nah, itu boleh juga. Nah, jadi PR malam hari ini Bapak Ibu yaitu terkait citasi atau mengembangkan yang dari kerangka paper menjadi paper utuh. Kemudian saya ulangi Bapak Ibu, yang wajib ada citasi nantinya ada di introduction, bagian what is known, what is unknown, dan discussion. Nah ini Bapak Ibu yang sering lupa. Discussion itu wajib ada citasi. Nah, dua ini Bapak Ibu. Yang introduction dan Discussion. discussion ya. Iya Bapak. Nah ini wajib ada citasinya. Oke. Nah, Kalau kalau apa literatur review literatur review Bapak. Nah, nanti sama itu nanti masuknya ke SLR Bapak Ibu agak berbeda. Jadi kalau SLR itu ada di bagian introduction dan kemudian nanti ada juga di bagian mungkin Bapak questionnya. Nah, seperti tadi misalnya top tier terkait topik tersebut. Nah, itu juga bisa menggunakan citasi. Kalau SLR seperti itu, Bapak. iya. Oke, baik Bapak Ibu. Tak terasa juga Bapak Ibu sudah jam 9 lebih Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Nono. Halo? Oke, izin Mas Iya, Hafid, makasih hari ini saya bisa gabung utuh. Mohon maaf kemarin nggak sempat gabung Mas karena ada kegiatan lain. Yang PR ini hari ini itu kan iya, mengembangkan kerangka paper menjadi paper utuh. iya. Apakah kerangkanya itu berangkat dari yang dari tugas kemarin ya? Kalau memang iya, izin di grup mungkin bisa di-share lagi Mas. Saya ketinggalan banyak dari bapak-bapak yang lain ini. Tapi insya Allah saya pengen belajar bener ini Oke, dari teman-teman di sini semua. oke. Makasih. Baik Bapak. Iya Bapak benar sekali. Jadi kerangka paper itu dari yang kemarin Bapak Ibu. Dari pertemuan keempat. Nah, setelah pertemuan keempat, pertemuan kelima kita kembangkan. Nah, nanti akan kita share Bapak terkait mungkin video penjelasannya, terkait anatomi. Nanti kita share videonya Bapak. Seperti itu. Kemudian, Makasih Mas Hafid. iya sama-sama Bapak. Oh ya, nanti untuk Ibu terkait DeepL mungkin nanti jangan keluar dulu setelah ditutup Mbak Aulia. Nanti bisa share screen Ibu biar saya lihat kendalanya ada di mana. Mungkin sampai di sini, kemudian saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mas Hafid dan juga Bapak Ibu ya luar biasa sekali malam hari ini Bapak Ibu tentu nggih selalu seperti malam-malam sebelumnya selalu semangat begitu nggih apa yang menjadi pertanyaan langsung ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh dikirimkan ke grup nggih. Jangan sungkan Bapak Ibu. Dan untuk videonya insya Allah nanti akan kita update dengan segera supaya Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan dengan segera begitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena malam hari ini sudah bergabung. Nanti boleh dicoba-coba dulu. Kalau ada bingung boleh sampaikan ke grup begitu. Insya Allah Bapak Ibu kita akan bertemu lagi di tanggal 3 di waktu yang sama. Nanti pertemuan selanjutnya itu juga menarik Bapak Ibu karena terkait dengan bagaimana mencari jurnal target yang tepat gitu ya, jurnal target yang tepat supaya Bapak Ibu juga terhindar dari yang namanya predator jurnal, begitu ya, jurnal predator Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu, saya dan Mas Safi tentunya banyak salah, kami mohon maaf nggih Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Senin
Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Senin. Sehat selalu. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Mbak Ul, saya boleh ikut yang Deep L tadi, saya juga nggak bisa Boleh, monggo. boleh, instan. boleh, boleh, Bapak. Makasih. Oke. Nggih, Bapak. Silahkan untuk share screen, Bapak Irwan.